Alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita sekalian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita pada hari ini adalah tentang Dajjal. Ya. Pembicaraan kita ini adalah lanjutan atau hari kedua terakhir di mana kami akan menyampaikan peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan nabi tersebut pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahayanya Dajjal. Saking seringnya Nabi memperingatkan Dajjal dan dekatnya waktu Dajjal akan keluar, sampai-sampai sahabat yakin bahwa Ibnu Sayyad, yaitu seorang lelaki yang ada di zaman Nabi dulu, dari zaman para sahabat-sahabat, diyakini oleh sahabat-sahabat Nabi adalah Dajjal. Sampai-sampai Umar ibn Khattab ingin membunuhnya. Lalu Rasulullah berkata, Umar, jika dia memang Dajjal, kamu tidak akan sanggup mengalahkannya. Dia bukan lawanmu. Kalau seandainya dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu membunuh orang? Tapi sampai akan meninggal dunia, Umar masih berkata, saya sangat yakin bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Sampai Umar meninggal, tetap yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Safiyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Banyak sahabat Nabi lain yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dan Nabi tidak pernah meluruskan keyakinan mereka jika itu adalah salah. Tentu diluruskan oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi biarkan mereka dengan keyakinan itu. Untuk apa? Agar senantiasa terjaga dan terawat keyakinan di dada mereka bahwa memang yang dimaksud akhir zaman itu adalah mereka. Dengan adanya keyakinan bahwa kitalah yang dimaksud dengan akhir zaman, semangat mereka untuk menjadi hamba Allah itu menggebu-gebu. Semangat mereka untuk beribadah kepada Allah itu luar biasa. Dan totaliti mereka berjuang bersama Rasulullah itu juga sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Ini karena mereka yakin bahwa mereka yang dimaksud dengan akhir zaman. Namun Masya Allah ya, tanda-tanda tentang akhir zaman yang diceritakan oleh Rasulullah SAW baru 5% yang terjadi di masa mereka. Tapi mereka sudah sangat yakin bahwa merekalah yang dimaksud dengan akhir zaman itu. Dan dampaknya memang positif buat ketaatan dan kesolehan mereka. Padahal, jika di zaman Nabi baru 5%, di zaman kita boleh kita katakan 95%. Tanda-tanda itu sudah berlaku, tanda-tanda kecil. Belum tanda-tanda besar. Karena tanda-tanda besar, kita baru menyampaikan tentang pembahasan dukhan. Ini tanda besar kiamat yang pertama, itu dukhan. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam hadis yang sudah kita uraikan kemarin, bahwa baki daripada masa umat Islam ada di muka bumi ini, dari maksimal hadis yang kita uraikan dari Abu Daud, hanya baki berapa tahun lagi? 48 tahun sahaja lagi. Habis itu umat Islam akan hilang semua, Allah wafatkan serentak di muka bumi. Bila berlaku itu, pada peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Disitulah finish. Akhir keberadaan umat Islam di muka bumi. Bila melihat masa yang begitu dekat, tentulah tanda-tanda besar kiamat yang 7 itu tak lama lagi akan disaksikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang dukhan, kita mempunyai peluang untuk menyaksikannya bersama-sama. Saya, Bapak Ibu semua serta anak-anak kita ini akan menyaksikan peristiwa dukhan itu. Melihat daripada tanda-tanda yang sudah ada. Yang sudah kita uraikan kemarin. InsyaAllah mudah-mudahan yang belum datang, yang tidak datang kemarin, dapat mendengarkan kembali kajian kami ini di YouTube, di mana saya sudah menjelaskan perkembangan terkini. Di mana tanda-tanda dukhan akan berlaku seperti yang digambarkan Rasulullah sesuai dengan fenomena dan fakta ilmiah yang juga NASA Amerika Serikat telah membeberkan kepada kita bahwa benda itu insya Allah Ta'ala dalam waktu dekat akan
akan terjadi. La haula wala quwata illa billah. Yang boleh selamat siapa? Yang Allah umumkan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158. Hanya orang beriman sahaja, yang amal solehnya banyak. Hanya mereka yang akan dibagi oleh Allah keselamatan. Yang tidak beriman atau imannya ada tapi malas beramal, banyak buat dosa, maka mereka bukan termasuk orang yang selamat. Allah biarkan mereka tersiksa seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang musyrik tersiksa dengan dukhan. Ibarat Allah yang kami muliakan, pembahasan kita pasca dukhan, ya, setelah dukhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu, semua teknologi di muka bumi sudah tidak ada lagi. Ternyata hantaman meteor menabrak bumi, ini menghentikan semua teknologi yang ada forever. Ya. Dan ini Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita bahwa pada saat itu nanti kalian semua akan kembali seperti zaman ini. Kalian akan berperang menggunakan pedang, menggunakan tombak, panah, dan kendaraan kalian pada masa itu akan kembali kepada kuda. Albert Einstein seketika masih hidup, waktu dipaksa agar beliau menjawab seperti apa kira-kira perang dunia ketiga, jawaban beliau adalah, kalian nanti akan perang dengan senjata manual. Tidak ada satupun senjata teknologi canggih hari ini yang kalian siapkan yang dapat digunakan dalam perang dunia ketiga. Demikian juga Steve Jobs. Steve Jobs telah menyampaikan bahwa bila beliau nanti sudah tidak ada, tak lama lagi manusia semuanya akan kembali ke zaman batu. Maknanya akan kembali ke zaman tak ada teknologi. Apa yang diungkapkan oleh Albert Einstein, Steve Jobs dengan Rasulullah SAW yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, bersamaan sama. Dan ternyata fenomena ilmiahnya dapat dibahas akibat hantaman meteor yang menabrak bumi. Dan kita sudah dengarkan bahwa Rasulullah mengatakan, indication, tanda-tanda bahwa meteor akan menghantam bumi. Lalu terjadi dukhan adalah apabila bumi kita ini dikelilingi oleh komet Halley atau semacam bintang berekor selama beberapa hari. Nabi mengatakan antara 3 hari dengan 7 hari. Kemarin sudah kita baca hadisnya ya. Antara 3 hari ke 7 hari. Dan tolong dengarkan pengumuman para pakar antariksa, ruang angkasa, pada tarikh 18 Oktober 2018, tahun depan. Bumi kita akan, seperti yang saya tulis itu di bagian sudut kanan bawah, ya. Ini matahari yang merah, itu matahari dikelilingi oleh beberapa planet. Bumi kita adalah di planet barisan yang ketiga, ya, di orbit yang ketiga. Lihat pada tarikh 18 Oktober 2018, menurut para pakar antariksa, ini pakar astronomi mengatakan bumi kita dengan komet Halley akan bertemu dalam satu perjalanan beberapa hari, antara 18 sampai 22 Oktober. Berarti kira-kira 4-5 hari lamanya. Pas seperti yang digambarkan Rasulullah. Itu adalah tanda-tanda bahwa bumi akan mengalami hantaman meteor dan dukhan, tanda besar kiamat yang pertama bermula. Dan kita sudah jelaskan, NASA Amerika Serikat baru-baru ini saja mengumumkan bahwa 2019 akan ada satu meteor yang cukup besar akan menabrak bumi. Hantaman ini akan menjadikan bumi ini gelap gulita selama 30 hari berturut-turut siang malam. Orang tak boleh membezakan mana kapan siang, kapan malam. Sementara Rasul mengatakan 40 hari 40 malam. Artinya, tanda-tanda ini sudah bersamaan dengan fakta-fakta ilmiah. Maka, semua tanda-tanda yang kami sebutkan kemarin, seharusnya menjadikan kita lebih semangat hidup ini. Lebih bersemangat untuk hidup. Buat apa lebih bersemangat? Macam para sahabat. Lebih bersemangat untuk hidup. Baki hidup yang ada, umur usia yang ada, mereka tak nak main-main. Mereka tak nak sia-siakan. Mereka maksimalkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksimalkan untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya berlaku pula kepada kita semua. Bagi para anak-anak kami yang para tahfiz Quran, banin dan banat, kami serukan kepada kalian. Kalian adalah bala tentara Imam Mahdi insyaallah taala. Dan mereka ciri khasnya adalah para hafiz Al-Quran. Ciri khasnya adalah para hafiz Al-Quran. Maka bersemangatlah. Bersemangatlah wahai calon-calon ibunda para ulama. Bersemangatlah kalian untuk lebih menguatkan hafalan Al-Quran kalian dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah dukhan,
iklim bumi mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Iklim bumi ini menjadi sangat panas dan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Perlu diingat, para pakar geologi, pakar bumi juga mengatakan bahwa 2019 sampai 2022 akan terjadi 3 tahun berturut-turut kemarau panjang yang ekstrim di bumi ini. Tahun berapa? Sampai berapa tahun itu? 3 tahun. Benar sekali. Nanti kita baca hadis dari Nabi. Ciri-ciri kemunculan Dajjal, kata Rasulullah, akan ada 3 tahun berturut-turut bumi mengalami kemarau yang sangat ekstrim. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan. Sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Sehingga orang yang hidup di bumi mengalami kekurangan pakan. Kekurangan pakan. Bahan-bahan pokok makanan utama mengalami kekurangan. Orang berharap semoga tahun depan keadaan berubah. Mudah-mudahan hujan jadi banyak dan tanam-tanaman kembali hidup. Akibat daripada kekurangan pakan, akibatnya barang ini menjadi langka. Dan menjadi mahal harganya. Sementara uang ketika itu masih ada tidak? Masih ada tidak? Tidak. Uang saat itu kata Rasulullah sudah digantikan kembali kepada dinar dan dirham. Kalian saat itu akan kembali menggunakan emas dan perak. Mata uang kalian berupa kertas akan berserakan di pinggir jalan. Dipermainkan oleh budak-budak kalian. Seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon yang tidak ada harganya. Masya Allah. Sekarang kita mendengar bahwa ada ide daripada pakar-pakar ekonomi dunia untuk mewujudkan ekonomi dunia dengan mata uang digital. Tapi demi Allah saya bersumpah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa itu tidak akan pernah berjaya. Itu tidak akan pernah berlaku. Sebab apa? Masih dalam masa uang kertas ini lagi, semua uang ini akan berakhir. Rasul mengatakan, saat itu kelak kalian akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Dan benda macam ini telah dipelajari dengan baik oleh pakar-pakar ahli ekonomi dunia, sehingga mereka mengatakan tahun 2018, sekali lagi tahun depan, tak lama lagi, akan terjadi krisis moneter global, yang akan menjadikan seluruh negara akan mengalami kehancuran ekonominya, nilai-nilai mata uang kertas akan terjun bebas, ya, tak ada nilai, tak ada harga, euro, dolar, yuan, ringgit Malaysia, rupiah, rial Saudi, dan semua mata uang dunia akan tak berharga lagi. Inilah dikatakan kembali bahwa yang akan selamat, negara-negara yang mampu bertahan hanyalah negara yang punya stok emas yang cukup. Ini sebab besar kenapa Amerika, Rusia, apalagi Cina, ini gila-gilaan hari ini mengumpulkan emas dengan apapun cara yang ada di bumi ini. Apapun cara mereka kumpulkan emas. Mereka tahu kehadapan masa-masa yang akan datang, dunia akan kembali kepada mata uang sebenarnya, yaitu emas dan perak. Sementara uang-uang kertas yang ada ini uang palsu. Uang manipulate, ya, uang yang dibuat oleh Zionis untuk menipu manusia. Untuk menguasai ekonomi dunia. Ini kalau saya robekkan, seret, masih ada harga tak? Kalau saya bakar masih ada harga tak? Tak ada. Tapi kalau emas saya patahkan, saya bakar, saya gulung, saya apakan saja, masih berharga emas tidak? Itulah yang sebenarnya mata uang. Dan itu berlaku selama puluhan ribu tahun. Nah, baru beberapa ratus tahun ini saja, Zionis International membuat uang palsu ini. Dengan kertas, dia tipu kita semua. Dan Nabi mengatakan, kalian nanti akan kembali menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak sebagai mata uang yang sebenarnya. Uang-uang kertas kalian saat itu akan kembali berserakan di pinggir jalan. Dipermainkan oleh budak-budak kalian. Menjadi harta, menjadi kertas-kertas. Subhanallah, Nabi mengatakan menjadi kertas-kertas. Di zaman Nabi itu tak ada kertas. Apalagi mata uang kertas tak ada. Yang ada hanya zaman sekarang. Berarti yang dimaksud oleh Nabi itu adalah zaman kita deh. Oke? Jadi, saat Dajjal datang, akan datang, 1 tahun pertama, makanan sudah menjadi langka. Beras, gandum, dan lainnya itu sudah menjadi langka. Itu pun sulit nak didapat. Mahal lagi. Dan uang sudah tak ada. Yang ada hanyalah emas dan perak.
Dengan ini saya menganjurkan kemarin, siapa yang punya tabungan di account banknya? Ada punya tabungan? Apa yang saya anjurkan kemarin? Saya sarankan coba mulai bertahap secara pasti belikan kepada emas. Simpan. Belikan kepada emas, simpan. Lihat saja harga emas terus naik. Meroket, terus naik. Akhir 2017 harga emas sudah gila. Awal 2018 terus naik. Lama-lama emas menjadi sulit didapat. Jadi bila kita nak dengarkan nasihat saya ini, dan ini tak ada teruknya, tak ada buruknya, beli emas. Beli emas, simpan. Diam-diam saja menyimpannya. Jangan dimaklumkan pada orang luar. Jangan diwawalkan, dimaklumkan di grup. Saya sudah beli, saya sudah mulai belanja dinar, dirham, tak payahlah. Ya, simpan saja baik-baik. Kapan-kapan kita perlu uang kertas, kita boleh jual balik, betul tak? Tapi bila yang saya nasihatkan ini diabaikan, dicuaikan saja, lalu terjadi berlaku apa yang saya sampaikan, menyesal tuan-tuan. Menyesal puan-puan semua. Di rumah. Jangan di bank. Teknologi akan musnah. Saat disimpan di bank, kita nak tarik balik, mana ada? Data-data kita semuanya sudah lenyap dengan lenyapnya teknologi. Betul tak? Jadi disimpan di rumah. Diam-diam saja. Makanya kita beli diam-diam. Senyap saja. Kemudian cukup suami istri saja yang tahu. Sebagian simpankan kepada Allah sebagai tabungan akhirat, sebagian untuk persiapan akhirat. Ya itu dia. Iya. Yang kecil-kecil lah. Tak payah beli yang 1 kilo, 2 kilo tu tak payah. Yes. Ya, macam tu. Usahakan, tapi perhiasan pun tak apa-apa. Hanya yang paling baik kalau kita nak beli, yang paling baik itu adalah berbentuk dinar jadi. Kepingan-kepingan dinar, kan sudah ada jadi. Malaysia pun mengeluarkan dinar kan? Beli yang macam tu. Baik. Tahun kedua, menjelang Dajjal keluar, harapan orang hanya tinggal harapan. Ternyata pada tahun kedua, kata Rasulullah, 2/3 air dari langit, Allah tahan turun. Di sini kita sudah ada kitab. Bila saya nak bacakan hadis-hadisnya, tak cukup masa kita. Jadi, tolong hadis-hadisnya langsung dibaca pada kitab kita. Right? Langsung dibaca kepada kitab. Ada hadisnya. Riwayat-riwayat tentang Dajjal seluruhnya sahih sampai ke tingkat mutawatir. Maka jangan sangsi, jangan ragu. Dan di bawah, di footnote, ada dituliskan juga, ini riwayat siapa, statusnya apa, number berapa, ya, didapatkan di kitab apa, dan sebagainya lengkap. Jadi insya Allah jangan sangsi dengan riwayat-riwayat yang kita sudah muat di dalam kitab ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, tahun kedua ternyata 2 kali lipat parah keadaan. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Maknanya apa? Maknanya kehidupan di dunia sudah menjadi sangat berat dan teruk. Orang sudah mulai menjadi brutal. Orang merampok, membunuh ke sana kemari demi bertahan hidup. Ya.